Jadi yang pertama adalah kita berdiri tegak, semua pundak ditegakkan, telapak tangannya tegak di samping, dipastikan semuanya tertarik, tulang belakang dan dadanya tegak. Gitu. Mata ke tempat sujud, tidak dialihkan kemanapun. Kemudian sudah tenang begini, betul menghadap kiblat, telapak kakinya tadi dibuka, ya. Tumitnya dibuka, bukan ini ya, tapi ini dibuka, sejajar dengan punggungnya, pundaknya, pundak. Kemudian kita mulai takbir, Allah, mata tak sujud ya, Allahu Akbar, ini, atau Allahu Akbar. Boleh juga caranya Allahu Akbar. Gerakan dulu. Allahu Akbar. Ya, dua-duanya boleh. Tadi pertama dengan suara Allahu Akbar bersamaan. Ini enggak, gerakan dulu, letakkan sini baru Allahu Akbar. Terutama kalau sholat berjamaah, imamnya dianjurkan gunakan yang kedua, supaya makmumnya dipastikan tidak mendahului dia. Karena makmum yang mendahului bisa diubah wajahnya menjadi berbeda. Baik. Kemudian kita mulai baca Iftitah dengan tenang, baca Al-Fatihah dengan tenang, baca surah dengan tenang, kemudian kita rukuk. Allah, kembali lagi gerakan dasar, Allah Akbar. Ini lututnya digenggam dan gitu, kemudian dipastikan punggungnya rata. Kemudian kita Sami Allahu liman hamidah, kembali lagi ke gerakan sama ini. Ini standarnya nih, kembali Sami Allahu liman hamidah. Boleh begini. Boleh Sami Allahu liman hamidah di sini. Tetap tegak, ya, gitu. Jangan bungkukan dan konsentrasi ada di sana. Kemudian sujud. Sujud dengan dua cara tadi ya. Sujud kita bisa meletakkan. Jadi sujudnya ini adalah boleh lutut dulu turun. Seperti ini. Jadi Sami Allahu liman hamidah atau Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud dengan cara menurunkan lutut dulu, kemudian baru telapak tangan diambil jarak ukuran siku kita. Jadi ini ukurannya ini siku di sini ya. Letakkanlah telapak tangan kita itu di tempat yang secukupnya dan ini sejajar ya. Barulah kita sujud. Allahu Akbar. Perhatikan siku jauh dari tulang rusuk, siku jauh dari tanah, perut jauh dari paha. Semua tadi dipraktekin. Paha jauh dari betis. Paha jauh dari betis. Jadi turun Allahu Akbar yang diletakkan. Kemudian sujudnya diambil jarak. Nah ini tadi sejajar sebelah pundak. Allahu Akbar. Ya. Ini sangat beda Bapak Ibu sekalian dengan sujud yang salah begini. Atau orang sujudnya begini. Ya. Ini pasti tidak betah dia untuk sujud. Tapi kalau tadi sesuai dengan sunnah, ada sirkulasi udara, kita bisa lama. Sujud pun bisa lama ya. Ini Allahu Akbar. Tadi cara turunnya dua ya. Turun lutut dulu, Allahu Akbar, gitu kan. Kemudian taruh telapak tangan. Boleh juga telapak tangannya dulu. Tapi cara turunnya begini. Nah, jadi turun itu Sami Allahu liman hamidah, ya. Terus kemudian kita turun begini. Lutut sampai di sini, kemudian telapak tangan ditaruh. Jadi jangan begini ya. Jangan begini Sami Allahu hamidah, begini. Ya salah ya. Itu yang seperti unta yang tidak boleh tadi begini. Tapi turun dulu lututnya, jadi kan mendekati lantai baru diletakkan telapak tangan. Umumnya sih ya, umumnya yang lebih mudah itu lutut dulu umumnya. Tapi dua-duanya boleh. Baik. Sekarang pada saat kita sudah sujud tadi, perhatikan sujudnya 7 anggota badan ya tadi. Telapak tangan, muka sama hidung, lutut dan telapak kaki. Bangun dari sujud, duduknya iftirash. Ini iftirash ya. Kalau kita sudah sujud tadi, ini duduknya bangun iftirash begini. Allahu Akbar. Yang perlu diperhatikan di sini, lutut saya, betis selalu tidak berubah sejajar dengan pundak. Ini penting. Termasuk kalau Bapak Ibu mau mengubah, ini kan duduk iftirash namanya. Kalau mau duduk tahiyat terakhir tawarruk, begini caranya.
Ini hanya dimasukkan ke sini dan duduk. Saya nggak usah dorong teman saya di sebelah. Jadi ini hanya sekedar memasukkan kiri di bawah tulang kering kanan. Selesai. Jangan begini ya. Ini begini, kemudian begini. Dorong teman di sana, ketabrak semua. Nah, makanya cara ubahnya sederhana. Hanya ini yang dimasukkan saja. Selesai. Jadi tidak perlu berubah. Dari pertama takbir, dari saya bilang patokan tumit sejajar dengan pundak itu sampai salam. Ya. Ini jelas ya. Kemudian pada saat kita duduk, tadi di antara dua sujud, duduknya iftirash, atau kita mau tahiyat, jari ini sejajar dengan ujung paha. Jadi bukan diturunkan tapi ditaruh di sini, kiri kanan. Kemudian kita tahiyat. Ada dua pendapat juga dalam masalah tahiyat. Bolehnya kita mendirikan jari ini dari awal, dari at-tahiyatu lillah sedang menaikkan jari. Boleh juga seperti biasanya setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, baru dinaikkan jarinya. Ada juga hadis yang dihasan oleh para ulama, disunnahkan menggerak-gerakkan jari. Karena ada hadis yang berbunyi gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Nah, kemudian yang terakhir adalah masalah salam tadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau salam, ini sudah selesai baca tahiyat, lepaskan tangannya, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tetap punggungnya tegak, kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi. Ini pipi seperti dilihat oleh makmum yang di belakang. Jadi bukan hanya noleh ya, tapi assalamualaikum warahmatullahi. Dipastikan leher ini terbalik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Ini sampai salamnya. Sudah ya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Saya kira